Kembali di Breaking News Kompas TV, masih bersiaran dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta dan saya saat ini sudah bersama anggota Dewan Pembina Perludem yang juga dosen hukum pemilu, Titi Anggreni. Selamat pagi Mbak Titi. Pagi Mas Radi. Ketemu lagi kita. Masih panjang nih perjalanan. Masih panjang. Ini kalau ada beberapa ahli yang sudah dibocorkan kayaknya tadi ya, ada ahli hukum tata negara Universitas Andalas Charles Simabura, lalu guru besar psikologi politik Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk, lalu juga ahli hukum tata negara yang juga dekan Fakultas Hukum ya, Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto. Yang kita ketahui sementara baru 3 orang ini. Nah, bagaimana Anda melihat 3 ahli ini yang akan dihadirkan? Kira-kira apa saja yang akan mereka jelaskan? Ya, yang pasti berkaitan dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon pasangan calon nomor 3 ya, atau pemohon nomor 2 perkara Pilpres nomor 2. Di dalam permohonan mereka kan mereka menyoroti soal keabsahan pencalonan Gibran terkait dengan adanya putusan DKPP sebagai tindak lanjut putusan MK nomor 90. Tadi ada Dr. Charles Simabura, itu memang juga salah satu ahli yang dihadirkan pengadu saat persidangan di DKPP. Jadi mungkin akan melihat perspektif hukum tata negara, khususnya terkait ilmu perundang-undangan, menyangkut bagaimana sebuah putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti. Jadi saya duga titik beratnya pasti akan ke sana. Lalu juga kalau kita lihat Prof. Aan ya, Dr. Aan, ini kan beliau ahli di hukum tata negara, ilmu perundang-undangan, hukum acara Mahkamah Konstitusi, ilmu negara dan lain sebagainya. Mungkin akan banyak melihat bagaimana praktik penanganan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi terkait dengan terjadinya pelanggaran ataupun kemudian penegakan keadilan pemilu begitu. Saya duga sih Prof. Aan akan mendorong bagaimana Mahkamah Konstitusi misalnya konsisten dengan pendekatan keadilan substantif yang biasa dipraktikkan oleh Mahkamah saat perselisihan hasil pilkada. Kalau Prof. Hamdi kan dia ahli psikologi politik ya. Bagaimana kemudian mungkin melihat dampak dari pendekatan yang sifatnya politik bansos begitu ya. Lagi-lagi ke situ ya. Saya sudah bisa membaca sebenarnya. Psikologi politik ini pasti arahnya ke bansos karena secara psikologis akan mempengaruhi pilihan. Nah, gitu, betul. Jadi ini menarik menurut saya ya, karena pasti yang ingin dibangun itu adalah, kalau saya sih melihat Mahkamah itu sudah tidak perlu perdebatan lagi. Apakah fokus kepada angka-angka ataukah keadilan substansial ya. Karena dengan misalnya Mahkamah memutuskan memanggil 4 menteri dan DKPP, Mahkamah itu sudah mengkonfirmasi bahwa Mahkamah Konstitusi juga tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator, tapi Mahkamah Konstitusi menegakkan asas dan prinsip pemilu, yaitu luber, jurdil, dan juga soal bagaimana praktik pemilu itu harus berjalan secara demokratis. Jadi tidak ada lagi debat lah. Tinggal kemudian pertanyaannya adalah Mahkamah tidak mungkin terlepas dari signifikansi pengaruh terhadap hasil. Karena kan di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya di tahun 2010 di perkara Pilkada Pandeglang, Mahkamah itu mengatakan ada pelanggaran yang bisa berpengaruh terhadap hasil, tapi ada pelanggaran yang tidak berpengaruh. Nah, apakah kemudian dari serangkaian persidangan ini Mahkamah sampai pada konklusi yang mana begitu? Karena ada memang contoh pelanggaran yang tidak berpengaruh itu kalau soal pemasangan alat peraga, lalu ada misalnya kecurangan di 1, 2, 3 TPS. Tetapi kalau dia betul-betul secara prinsipil menyerang asas pemilu, luber, jujur, dan adil, maka kan sebenarnya produk dari proses yang inkonstitusional itu juga menjadi inkonstitusional. Saya kira akan menarik, sebenarnya kita sudah mulai panas nih kemarin, bagaimana kita melihat hari ini nomor 3 dan akan menarik lagi besok ya soal KPU. Saya kira KPU tidak akan banyak bicara soal yang didalilkan di luar tugas KPU, mereka akan mempertegas bahwa KPU sudah bekerja benar. Dan nanti di hari Kamis nomor 2 dalam hal ini pihak terkait ya pasangan calon Prabowo Gibran, saya kira akan tampil atau menampilkan bantahan-bantahan terhadap saksi atau ahli yang dihadirkan oleh para pemohon. Ya, ini akan menjadi hari yang dinamis ya dan menantang dari sisi keilmuan hukum pemilu ataupun hukum tata negara. Selain itu saya tadi menyimak ada ekonom bidang pertanian dan juga pakar IT.
ini relevansinya apa kalau ekonomi bidang pertanian kira-kira kalau Mbak Titi? Karena bansos itu kan ditingkatkan karena dampak El Nino. El Nino tadi Nah, alasannya jadi, di betul, karena kan alibinya kalau El Nino kita ya? dengar kemarin itu ada pernyataan dari Faisal Basri ya. Ya. Justru dampak dari El Nino itu menurun di 2024. Tapi kenapa justru bansosnya naik begitu? Oke. Nah, ini mungkin akan mengukur rasionalitas sebuah kebijakan terkait dengan ekonom yang memang ahli di pertanian. Ya. Soal IT ya, apalagi kalau bukan Sirekap ya, pembahasan soal ada algoritma yang mengunci Ya. suara pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud tetap di angka 17% begitu. Oke. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di Sirekap ya, karena bagi Ya. saya itu mudah sekali dibantah, betul. ujung-ujungnya pasti itu alat bantu. Ya, saya sudah begitu. memprediksi itu. Pasti nanti alibinya ini kan hanya alat bantu. Nah, Jadi, menurut saya nomor 1 tuh kemarin berlebihan ya, karena sampai 2 ahli membahas Sirekap dan ya dan arah misalnya ketika penyampaian Prof Eni pun dikaitkan dengan situng di 2019 gitu. Oke. Ya, termasuk saya dengar juga ada ahli etika ya yang akan Oke. hadir, apakah Romo Magnis, saya belum bisa mengkonfirmasi karena kita juga belum Ya. melihat. Tapi akan menarik itu melihat warna persidangan karena konfigurasi ahlinya ternyata Cukup lengkap ya? mewakili. cukup Iya, betul. variatif dan lengkap gitu. Iya, Jadi dari betul. berbagai sisi. Betul. Kalau Betul kemarin sekali. saya melihat dari tim hukum Anies Muhaimin kebanyakan ahli hukum tata negara. Kalau sekarang lebih variatif saya lihat ini ahli-ahli yang dihadirkan. Ini dari sisi ahli yang dihadirkan dengan varian-varian ahli yang dihadirkan. Yang ingin dikonklusikan dari ahli ini, yang ingin di-wrap gitu dari tim hukum Ganjar Mahfud apa kira-kira? Bahwa hasil pemilu yang ditetapkan KPU itu produk dari sebuah proses yang diklaim atau didalilkan oleh nomor 1 dan nomor 3 bermasalah. Nah, tinggal kemudian masalah itu secara fundamental apakah betul-betul menyerang prinsip-prinsip pemilu yang konstitusional. Oke. Nah, ini kan saksi dan ahli itu salah 2 saja dari 7 alat bukti. Ya. Ada alat bukti lain berupa surat atau tertulis, Oke. keterangan para pihak, keterangan pihak lain. Hari Jumat akan ada 4 menteri dan DKPP Seru. dihadirkan. Dan juga ada alat bukti lain, apakah misalnya surat menyurat elektronik, video dan lain sebagainya. Jadi saya kira terkait dengan saksi dan ahli ini selain meyakinkan hakim, salah satu dampaknya adalah karena ini persidangan yang terbuka, ini menjadi forum akuntabilitas publik. Jadi publik juga bisa menilai bagaimana serangkaian proses pemilu diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan. Meskipun kemudian rangkaian ini kan nanti endingnya dari sisi mendengarkan para pihak ya dan juga pembuktian itu hari Jumat. Jadi kita harus kepada pemirsa jangan terputus di hari ini. Kita juga perlu mendengar besok dari KPU, hari Kamis dari nomor 2 ya dalam hal ini pihak terkait, dan juga hari Jumat 4 menteri dan DKPP. Artinya pemirsa Kompas TV dimanapun berada juga tidak bisa menyaksikan sidang ini separuh-separuh begitu. Kalau memang mau melihat memang ada dugaan kecurangan pemilu atau tidak. Itu maksudnya begitu ya. Jadi semua saling berkaitan. Betul sekali. Ya. Kita akan bisa melihat secara holistik Oke. itu sampai dengan proses pembuktian berakhir. Kalau tidak ada keterangan pihak lain tambahan, itu maka Jumat kan merupakan proses terakhir dari pembuktian. Oke. Nah, jadi kita juga harus menunggu begitu. Selain itu tadi saya sudah sampaikan alat bukti itu ada 7 ya. Oke. Keterangan saksi, keterangan ahli itu 2 saja. Selain itu ada surat atau tertulis, kita kan tidak bisa membaca ya. Yang membaca itu para pihak begitu. Nah, ada keterangan pihak lain, itu juga akan kita dengar hari Jumat. Lalu juga ada alat bukti lain, tentu kita juga tidak sepenuhnya bisa melihat begitu kalau tadi kita perhatikan hilir mudik ya membawa berkas-berkas begitu. Nah, selesai dari proses pembuktian ini maka hakim tentu akan mendalami keseluruhan alat bukti yang ada dan kemudian ditambah dengan keyakinan hakim Oke. itu akan membuat putusan. Ya. Begini Mbak Titi, kalau kita lihat kemarin publik membacanya sepertinya termasuk saya. Sepertinya argumentasi ahli yang dihadirkan tim hukum Amin ini relatif sedikit mudah dipatahkan oleh tim hukum dari Prabowo Gibran. Kita ketahui lah ya, ada Prof Yusril, di situ ada Pak Otto Hasibuan, ada Hotman Paris dan sebagainya.
Nah, jika Anda melihat hari ini ahli-ahli yang datang, apakah juga akan semudah itu dipatahkan atau seperti apa? Kalau kita boleh menkomparasi ahli-ahli yang dihadirkan oleh tim Ganjar Mahfud dan juga ahli yang dihadirkan oleh tim Anies Mohaimin. Tapi jangan dijawab dulu ya Mbak Titi, kita akan break dulu. Sesaat lagi di Breaking News Kompas TV dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Tetaplah bersama kami.